Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedowi. Saya mahasiswa keperawatan kelas 2B, kelas karyawan. Baik, di sini saya izin membuat video pencarian jurnal untuk pelajaran EBN ya. Dengan jurnal yang akan kita cari adalah gizi pada lansia. Baiklah, saya izin memulai, diawali dengan di sini bisa kita lihat Google Chrome ya. Kita menggunakan website Garuda ya. Di sini saya ada riwayatnya di sini. Garuda rujukan ya. Di sini tulisannya Garuda kemdiknas.co.id. Sesuai dengan arahan dari ibu dosen, saya mengambil rujukan jurnal Indonesia. Oke, kita di sini sudah masuk ke Garuda rujukan digital. Di sini bisa kita masukkan di search articles. Oke, bisa kita tulis karena kita akan mencari gizi pada lansia. Kita tulis gizi lansia, enter. Nah, di sini ada banyak sekali hasilnya ya. Ada hasilnya, ada banyak sekali, ada 158. Kemudian pengaturan dari dosen, arahan ibu adalah mencari jurnal dari 5 tahun terakhir. Baik, cara settingnya bagaimana? Cara settingnya adalah di sini ada filter by year 2006 sampai 2022. Belum di filter, bisa kita mulai dari 2000. Kalau sekarang 2022 berarti 2018 ya. 2017. Baik, kita tulis 17. Kemudian kita pencet filter bawah ini. Itu filter set. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan hasil gizi pada lansia jurnal untuk 5 tahun terakhir ya. Di sini bisa kita lihat jurnal pertama yang bisa kita pilih. Pertama, saya izin memilih untuk paling atas ya. Status gizi dengan dipsulnya pada pralansia dan lansia. Bisa kita buka di sini. Ya. Di sini ada abstrak ya, objektif dan segala macam menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana cara kita melihat jurnal masuknya? Di sini bisa kita full PDF ya. Coba kita. Nah, di sini bisa kita masuk ke dalam PDF yang sudah kita dapatkan dari jurnal Garuda rujukan digital ya. Di sini status gizi berkaitan dengan display epidemia pada pralansia dan lansia. Oke. Kita lihat dulu. Ini pembahasannya, metodenya. Oke. Sepertinya saya kurang cocok sama jurnal yang ini karena kurang lengkap ya. Saya izin kembali. Untuk pilihannya saya tidak memilih yang ini. Saya sekarang memilih yang faktor berhubungan dengan kesehatan karena saya hubungan status gizi dan status gizi kadar asam pada lansia. Oke, kita lihat dulu ya. Hubungan antara status gizi dengan kadar asam urat pada lansia. Nah, di sini abstraknya bahasa Indonesia ya. Setiap tahun prevalensi GOT meningkat di seluruh dunia sehingga diperlukan upaya dan segalanya. Kita bisa masuk coba ke original source-nya. Kita bisa lihat di dalamnya seperti apa. Nah, jurnalnya seperti ini mereka. Di sini jurnalnya bahasa Indonesia dengan status kuncinya gizi kadar asam urat lansia. Oke, penyakit GOT pada Oke. Kita sudah dapat ya. Oke, saya untuk jurnal pertama saya mengambil dengan judul hubungan antara status gizi dengan kadar asam urat pada lansia.
dan saya sudah mendapatkan jurnalnya. Saya izin untuk mencari jurnal kedua ya Ibu. Jenis kelamin, status gizi konsumsi, status gizi tingkat pendidikan dan keaktifan kunjungan, hubungan antara status gizi dengan udah, hubungan jenis kelamin, hubungan status gizi dan kesehatan dengan kualitas lansia, dua lokasi berbeda. Baik, coba kita buka di sini, kemudian kita buka full PDF-nya. Sambil menunggu. Oke, di sini ada hubungan status gizi dan kesehatan dengan kualitas hidup lansia di dua lokasi berbeda. Pendahuluan, kemudian bahan dan metode. Oke, di sini. Baik. Oke teman-teman, izin saya sudah mendapatkan 2 jurnal yang berjudul, konsepnya adalah gizi pada lansia ya. Kemudian pembahasan, saya izin membahas dari 2 jurnal ini. Baik, untuk yang pertama kita di sini mendapatkan jurnal tahun 2018, karya ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti oleh Oni Henik Saputro, Husnun Amalia, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Oke, di sini pembahasan tentang gizinya adalah menggunakan penelitian analitik observasional dengan desain potong lintang dan sampel diambil secara konsekutif. Diteliti adalah orang tua yang berumur 60 tahun atau lebih di Panti Weda Wisma Mulia. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 25 2015 ya. Di sini SPSS-nya 21 for Windows 32 bit untuk diolah lebih lanjut. Uji kemaknaan C-square dengan tingkat kemaknaan P0,05. Analisis variatnya digunakan untuk melihat penyajian distribusi frekuensi dari seluruh data yang dimiliki subjek penelitian. Oke, bagaimana penelitian dari jurnal Dokter Universitas Trisakti ini? Penelitian terhadap karakteristik sampel menunjukkan sebagian besar sampel adalah wanita 84,5% dan tidak bekerja 75,9%. Distribusi frekuensi karakteristik N-nya 58. Jenis kelaminnya di sini ada pria dan wanita ya. Oke, di sini yang terlihat lebih besar datanya adalah wanita 49 dibandingkan pria hanya 9. Pekerjaan, di sini ada yang bekerja 14, masih ada orang yang bekerja, namun lebih banyak lansia yang tidak bekerja. Frekuensinya 44, presentasenya. Pada gambar itu menunjukkan sebagai besar sampel memiliki status gizi normal 58,6%. Nah, di sini bisa kita lihat frekuensi status gizinya. Jadi untuk nilai normal dari lansia pada wilayah tersebut 58,6, masih ada 34 lansia yang masih normal gizinya. Kemudian gemuk, kelebihan lemak seperti itu ya, 25,9%, ada 15 sampel yang terdapat. Kemudian 9 orang 15,5% kurus. Di sini ada hubungan status gizi dengan kadar asam urat darah seperti ini. Baik, untuk pembahasannya penelitian dilakukan oleh Dorothy di United Kingdom. Pria ini memiliki asam urat. Oke, di sini asam uratnya ya. Kemudian bagaimana dengan gizi? Gizinya adalah seperti tadi ya, bahwasannya status tingkat gizi pada lansia tersebut normalnya masih ada 58,6%. Jadi untuk status normalnya masih dalam setengahnya. Namun sisanya juga ada juga yang masih gemuk dan kurus. Dan itu perlu diberikan asuhan keperawatan, kemudian juga diberikan penyuluhan kesehatan kepada lansia tersebut. Syukur-syukur lansia tersebut mempunyai keluarga yang dapat
menopang gizinya, sehingga gizinya yang tadinya kegemukan mungkin bisa diberikan pola diet yang baik, kemudian yang kurus bisa diberikan pola yang lebih baik makannya, sehingga terciptalah status gizi yang normal pada lansia tersebut. Baiklah, kesimpulan dan saran penelitian ini disimpulkan bahwa sebagian besar lansia jenis kelamin wanita memiliki kadar asam urat lebih tinggi dan dari normal, sedangkan pria sebagai besar kadar asam urat yang normal. Oke, baik, untuk penelitian jurnal pertama ini gizi dengan kadar asam urat ya. Baiklah, untuk selanjutnya status gizi kesehatan dengan kualitas hidup lansia di 2 lokasi berbeda. Di sini jurnalnya dari Nur Silmi Clara M. Kusharto, Cecilia Meti Duriani, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Baik, kita langsung ke bahan metodenya. Di sini cross sectional, dilakukan di Desa Cihareng, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, di Desa Jambu. Baik, karakteristiknya 45-59 tahun, 60-74 tahun, 75-90 tahun, sampai 90 tahun ke atas. Langsung hasil di desanya adalah sebagian besar pada rentang usia 60-70 tahun masing-masing sebanyak 87,84% dan 93/24%. Persentase lansia dan perempuan lebih besar dibandingkan lansia laki-laki, yaitu 79/73 di Desa Ciherang dan 70% di Desa Jambu. Baik. Oke, menunjukkan sebanyak 68,9% subjek di Desa Ciherang tidak mengalami penurunan asupan makan, sedangkan 52,7% subjek di Desa Jambu mengalami penurunan asupan, sedangkan subjek di Ciherang sebagai besar tidak kehilangan. Baik. Jadi di sini ada lokasi ya, di 2 lokasi berbeda. Jurnal ini menunjukkan 2 tempat berbeda bagaimana kualitas gizi lansia pada tempat desa tersebut. Jadi di sini hasilnya lansia yang banyak kekurangan gizi adalah di Desa Jambu. Di Desa Jambu lebih turun gizinya 52,7% dibandingkan Desa Ciherang. Status gizi normalnya 68,9%. Jadi seperti itu. Baiklah, untuk kesimpulan dari kedua jurnal tersebut kita bisa melihat bahwasannya status gizi pada lansia ini patut diperhatikan, karena kita sebagai keluarga ketika mempunyai lansia keluarga di rumah, maka kita harus benar-benar memberikan asuhan keperawatan, asuhan dalam memberikan makanan, asupan kepada lansia tersebut, sehingga lansia tersebut umurnya bisa lebih panjang, kesehatannya bisa lebih baik, dan sehat selalu, seperti itu. Baik, sudah 13 menit. Seperti itu kesimpulannya. Baik, saya izin menyelesaikan video ini. Ada kurang lebih, mohon maaf jika ada salah. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya Ahmad Bedoy, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.